Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan saya Abdullah, mahasiswa PPG PAI Batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 2541322742. Pada hari ini, Kamis tanggal 22 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Karya Bahana Mandiri kelas 10 dengan materi menghindari sifat tercela. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, dalam baiknya kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan ketua kelas dibimbing untuk membaca doa. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua? Semua, alhamdulillah ya. Meskipun cuacanya seperti ini, tapi alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat, hadir semuanya di sekolah. Oke, baik. Menumbuhkan jiwa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia, kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya mohon untuk teman-teman semuanya biar berdiri. Indonesia Raya. Bajunya masukin. Kalau ketahuan sendiri. Masukin ini betul bajunya. Ambil. Keluarin di bajunya tuh. Ika, Rehan, ambil, rapi bajunya. Masukin. Jadi, kalau pakai gesper. Hah? Nggak ada. Widi, nampil warnanya hitam, Dirgi, basah, hujan. Masukin bajunya Widi. Hari ini kita kembali lagi di mata pelajaran PAI. Di minggu sebelumnya kita sudah bahas, yaitu tentang menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Ini semua termasuk dari sifat-sifat tercela yang harus kita jauhi, yang harus kita hindari. Di pertemuan minggu sebelumnya kita sudah bahas satu, yaitu sum'ah, ya. Sum'ah. Ada yang masih ingat apa itu sum'ah? Baik Pak, saya masih ingat. Ya, apa dikat? Sum'ah adalah memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar mendapat pujian, Pak. Nah, ya betul. Sum'ah itu memperdengarkan amal ibadah agar didengar oleh orang lain. Tujuannya apa? Ingin mendapatkan pujian. Ya, minggu kemarin Bapak jelaskan maksud memperdengarkan apa? Dia rajin ibadah, dia rajin puasa, semalaman tahajud. Tapi ketika dia siang hari berkumpul dengan teman-temannya, dia menceritakan amal ibadah yang dia kerjakan. Ingin mendapatkan pujian dari orang. Saya jelaskan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, serta didik ini diharapkan mampu menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Kemudian juga menganalisis dampak negatif sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan yang ketiga, menganalisis cara menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Maknanya, menjalani hidup yang bermanfaat berarti menjalani kehidupan dengan cara yang bernilai, produktif, dan membawa kebaikan bagi diri sendiri serta orang lain.
Ini dilakukan dengan menghindari sifat tercela seperti berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Ini maknanya. Intinya dalam kehidupan ini bagaimana kita ini menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, sini Bapak ada video ya. Sebelum kita mulai nanti Bapak tambahkan tentang keterangannya. Mohon teman-teman disimak video dari berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pabrik dari Channel. Hari ini kita akan kembali membahas materi PAI untuk kelas 10 tingkat SMA kelas 9 berdasarkan kurikulum terbaru di kurikulum sekolah menengah atau SMK Pusat Keunggulan. Adapun yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang media hidup bermanfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Kembali harus stop. Menghindari sifat hidup berfoya-foya. Dalam artian tadi dikatakan tabzir, yaitu memboroskan. Ketika kita Allah amanatkan rezeki yang banyak, yang lebih banyak kan orang ketika dia memegang uang yang banyak pasti akan timbul sifat tabzir, berfoya-foya, pemborosan. Kita tahu sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. 1, 2, 3. Yang tercela yang harus kita hindari yaitu menghindari sifat hidup berfoya-foya. Karena apa nanti? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang mengamburkan yang boros itu ialah termasuk kawan-kawannya, teman-temannya ketika Allah memberikan amanah kepada kita memiliki uang harta yang berlebih yang banyak, maka ada harta tersebut yang kita berikan ke jalan yang baik, jalan yang Allah beri. Bukan cuma disambur-samburkan untuk membeli hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu tidak boleh. Yang dapat uang banyak terus berfoya-foya ada. Ambil, ini bil. Enggak. Jadi enggak. Ambil. Ada beberapa tadi dalam video yang sudah kalian simak. Ada beberapa contoh dari sikap tabzir usrah berfoya-foya. Pertama, ada tabzir dalam makan dan minum. Ketika kalian makan dan minum berlebihan, pasti nanti efeknya akan menjadi penyakit. Ya, stop. Menghindari sifat hidup berfoya-foya, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Kadang-kadang orang berkali-kali Bapak bilang, ketika memegang uang yang banyak, pasti apa dia ini? Ya, padahal kalau kita tahu cara bagaimana menggunakan uang tersebut, kita belanjakan, kita berikan kepada hal-hal yang skalanya prioritas sama hubungan. Mungkin untuk ria itu menampakkan atau memperlihatkan, melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Itu namanya ria. Kemudian sum'ah itu memperkenalkan atau memberitahukan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Bedanya tipis antara ria dan sum'ah. Kalau ria menampakkan, kalau sum'ah itu memperkenalkan. Contoh dari ria, misalkan Kamil sedang berada di teras masjid. Kemudian di samping masjid terlihat Ika dan Nabil sedang santai. Ya, ada Ika sama Nabil ini. Dan biar saya terlihat rajin, saya masuk masjid, sholat, ada Al-Quran segala macam, bersih-bersih masjid segala macam. Tujuan Kamil apa? Bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah. Ingin mendapatkan pujian dari Ika dan Nabil. Itu namanya tidak menampakkan.
lengkap dengan sorbannya akan disangka sebagai orang soleh. Polygamis, wah memilih pegamis, pakai undang-undang segala macam dia akan disangka sebagai orang soleh. Ya, masih ada sebetulnya di bawah potong bentar. Cara menghindari sifat ria dan sum'ah, meluruskannya, niatnya harus diluruskan. Innamal a'malu binniyat. Intinya seluruhnya sahnya amal ibadah kita tergantung dari niat kita. Menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah, memohon pertolongan kepada Allah, memperbanyak rasa syukur. Yang membayangkan angka 1 berarti seperti ini, 1 lurus tegak, ya. Kalau 2 seperti ini, ya 2. Tapi kalau 3 dari atas terus ke bawah, itu pakai tangan. Tapi sekarang kalau minta pakainya pakai badan, ya pakai badan, ya pakai gerakan badan, ya biar semangat. Berarti kalau 1 gimana? 1 lurus, gitu, ya. Kalau 2 gerakin badannya, kalau 2 gerakin badannya. Kalau 3 gimana 3? Kalau 4 gimana? 4 gitu terus bawah. 5 dong, ini 7 gimana? 7 ini 9. Kalau 9 gimana? Pertanyaan selanjutnya itu takabur. Takabur itu sombong. Sombong itu intinya yaitu tidak mau ada orang yang lebih hebat dari dirinya. Dia pokoknya maunya di peringkat 1 terus, jaga satu kelemahan diri. Kita ini manusia, kodratnya pasti manusia itu memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Kita harus menyadari kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Yang terpenting jangan sampai kita mencela, memaki orang-orang yang orang lain. Menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Berusaha selalu menghargai orang lain. Kita harus selalu menghargai orang lain. Kalau memang kita berjumpa dengan orang-orang yang umurnya di atas kita, ya kita sopan, cium tangan segala macam. Kalau kita bertemu dengan orang-orang yang umurnya di bawah kita, ya berarti kita harus saling menyayangi orang itu. Ya. Yang terakhir dari pembahasan kita hari ini yaitu ialah hasad, iri, dengki, hasad itu. Sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Ya, jangan sampai ada perilaku seperti ini. Orang lain atau saudara kita, tetangga kita, teman kita yang memakan daging, tapi kita yang kekurangan. Maksudnya gimana Pak? Ketika orang lain, tetangga kita atau teman kita besok sekolah motornya udah baru, atau meskipun motor tidak baru, mungkin ada aksesoris motor yang baru. Kita timbul rasa dengki. Kalau dari mana aja? Datang belum kerja untuk sekolah sama. Untuk nanti lanjut, ada nanti bapak bagi kelompok, bapak berikan tugas diskusi. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Pak. Ya, nanti dulu. Lanjut. Sifat hasad tumbuh dari perkara apa Pak? Sifat hasad tumbuh dari perkara apa? Mungkin teman-teman ada yang bisa jawab? Ada yang mau jawab? Muhyiddin? Riki? Sifat hasad tumbuh dari apa? Sifat hasad itu bisa tumbuh ketika rasa dalam hatinya itu ingin selalu tidak terkalahkan. Intinya orang tersebut itu ingin selalu di nomor 1, tidak mau ada orang yang menyayangi dirinya. Ya, dengki terus. Ya, makanya tidak boleh, itu merupakan salah satu sifat tercela. Ya, makanya kita harus jauhi. Oke, Nabil ya. Kemudian dari Adit. Sumah sama Ria perbedaannya Pak? Sumah sama Ria. Tadi ketika kalian melihat video sudah berjelaskan perbedaan sedikit, seperti sama antara ria dan sum'ah. Kalau ria menampakkan, ya, kalau sum'ah itu memperdengarkan, ya seperti tadi ibadah, kalau ria itu mau dilihat sama orang lain, dari hal lain. Tapi kalau sum'ah itu memperdengarkan. Kita ini memberitahu orang lain dengan kita berbicara, semalam saya lain ibadah ini dan selainnya. Ya, berkelompok dan 3 orang. Silakan kalian diskusi. Nanti bapak kasih waktu sekitar 15-20 menit cukup ya. Kalian diskusikan ya di lembar ini. Karena nanti dipahami di masing-masing. Baca-baca dulu, baru nanti didiskusikan sama teman-temannya.
Amir, ada yang masih belum paham? Jadi, ada yang masih belum paham? Secara kodrat artinya manusia memiliki tabiat mencintai harta pada saat uang dan hartanya berlimpah. Perilakunya bisa berubah menjadi lebih konsumtif. Mengapa bisa demikian? Bagaimana caranya agar terhindar dari sifat konsumtif? 2. Sifat berfoya-foya akan berdampak negatif dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah memicu prestasi dan tekanan batin. Takut harta habis. Mengelola hal ini bisa terjadi. Jelaskan. Di sini saya menjawab jawaban nomor 1, yaitu secara kodrat artinya manusia memiliki tabiat mencintai harta. Pada saat uang dan hartanya melimpah, perilakunya bisa berubah menjadi lebih konsumtif. Mengapa bisa demikian? Bagaimana caranya agar terhindar dari sifat konsumtif? Asbab perilaku konsumtif muncul karena adanya dorongan hawa nafsu dan kurang rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bisa demikian? Manusia secara alamiah kita Saya ikut kerjaan. Pak. Ya, untuk masih plus nomor 1 luar biasa. Luar biasa. Nah, belajar akhiri ini ada lembar kerja ya LKPD individu. Yang baru saja tiap-tiap perwakilan manusia itu kelompok. Ini sekarang individu pilihan ganda ya sekarang dikerjakan. Berarti masing-masing. Kalau tadi kelompok, kalau sekarang masing-masing. Ya, pilihan ganda. Ya, ini kalau selesai, kumpulkan. Tanya, sekiranya ada soal yang masih membingungkan, silakan ditanyakan. Ada waktu kurang lebih 5 menit ya, mau dikumpulkan. Masih bertanya Pak. Ya, tidak. Israf atau tabir itu sama dengan poin-poin juga nggak Pak? Sama aja ya, mengambilkan uang upaya-upaya itu. Israf itu artinya berlebihan. Israf itu kalau tabir itu pemborosan. Ya dia semuanya akar itu berasal dari berupaya-upaya. Israf dari apapun itu dari maka kan kalau dalam fikih juga ketika berwudu israf itu tidak diperbolehkan. Ya, lepas lihat kalau kita dalam dikumpulkan. Kita pada hari ini sedikit mengulas dari kesimpulannya sifat-sifat tercela seperti poya-poya, niat, takabur dan hasad adalah penghalang bagi kehidupan yang berberkah. Islam mengajarkan umatnya untuk menjauhi sifat-sifat ini dan menggantinya dengan kesederhanaan, keikhlasan, kerendahan hati dan rasa syukur. Kemudian dari materi-materi yang kita pelajari hari ini, berfoya-foya, sum'ah, riya, takabur dan hasad, itu semua merupakan sifat-sifat tercela yang harus kita hindari. Ya, mudah-mudahan ya Bapak Bapak ya tidak memiliki salah satu pun dari sifat-sifat tercela. Ya, jangan ya. Kalau sifat-sifat ini itu tidak boleh kita maunya, harus kita jauhi, harus kita ya, tunggu ya. Ini kita masuk bab 3 ya, bab 3 tentang sifat tercela.